Toyota sendiri merupakan pabrikan mobil yang selalu main aman. Produknya selalu dianggap bisa diandalkan, jarang rusak, dan harganya relatif terjangkau. Makanya laku keras. Gebrakan hebat yang menghasilkan mobil mengagumkan secara desain maupun performa. Dari kehebatan itu, muncullah Lexus LFA, supercar Jepang yang lahir dari pengembangan yang terlalu lama sehingga saat muncul, mobilnya tidak banyak dibeli. Apakah jadi mobil gagal? Justru tidak. LFA adalah bukti kalau Toyota dan Lexus membuat sesuatu yang berbeda. Lexus LFA adalah mobil sport 2 tempat duduk yang diproduksi oleh Lexus, divisi mobil mewah dari Toyota. Ini merupakan model kedua dalam jajaran kendaraan performa marki F dari Lexus setelah LSF dan juga model Lexus F. Versi produksi Lexus LFA dilengkapi dengan mesin V10 berkapasitas 4.805 cc dengan tenaga 553 horsepower yang dilengkapi dengan dual VVTi dan berkode mesin 1LR GUE. Mesin ini dikembangkan secara eksklusif yang bekerja sama dengan Yamaha. Lexus LFA mulai diproduksi pada akhir tahun 2010. Varian yang disetel sirkuit memulai debutnya pada tahun 2012 dan merupakan salah satu mobil jalan raya Jepang termahal yang pernah dibuat. Produksinya berakhir pada bulan Desember 2012 dengan 500 mobil yang telah diproduksi dan mobil terakhir adalah model paket untuk balapan di Nürburgring. Tapi dengan performa dan keeksklusifannya, Kenapa mobil ini bisa jadi supercar yang kurang populer dan tak banyak dibeli? untuk memahami latar belakang keterlambatan Lexus LFA, terdapat pengaruh budaya Jepang yang bernama Kaizen. Intinya, ini adalah budaya untuk terus maju, terus menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kaizen tertanam betul di dalam budaya kerja dari Toyota. Kisah LFA dimulai saat menjelang akhir era 1990-an yang dimulai dari 2 pegawai Toyota yang baru pulang kerja. Mereka adalah Haruhiko Tanahashi dan atasannya Tetsuo Hattori. Tanahashi adalah insinyur jempolan yang bertanggung jawab dalam membangun Toyota Mark II, Celica, dan Toyota Crown. Sementara Hattori yang juga insinyur hebat bertanggung jawab mengawasi kinerja insinyur di bawahnya, termasuk Tanahashi. Setelah sedikit basa-basi, Haruhiko kemudian mencurahkan isi hatinya. Ia bercita-cita untuk membangun sebuah mobil hebat, mobil yang akan membanggakan bagi negaranya. Mobil yang kelak akan punya status legendaris. Singkat cerita, kurang lebih 1 bulan kemudian, Tanahashi yang ingin mengerjakan idenya diperintahkan untuk mengepalai sebuah proyek rahasia bernama P280. Misinya adalah membuat sports car untuk menggantikan Toyota Supra. Di lintasan pengujian Toyota di Hokkaido, ia bersama timnya mengumpulkan Honda NSX dan Nissan 300ZX untuk menganalisa apa yang bisa diekstrak dari kedua mobil ini dan ditingkatkan oleh Toyota. Sesuatu yang menarik perhatian di showroom dan suatu saat bisa dipajang dengan bangga di museum. Hal itu berarti bukan mobil yang sembarangan. Dalam bayangannya, harus bisa setara Ferrari F40, harus punya top speed 320 km per jam, mesinnya tidak bisa cuma V6, paling tidak V10. Ini bakal jadi supercar pertama Toyota dan Lexus. Didukung penuh oleh petinggi Toyota, Tanahashi mulai membentuk tim. Mobil yang jadi acuan bukan lagi Honda NSX, tapi McLaren F1. Tapi pria ini juga sadar kemampuannya membangun mobil belum sehebat dari Gordon Murray. Untuk itu, ia minta bantuan mantan pembalap dan salah satu legenda Toyota, Hiromu Naruse. Budaya Kaizen pun lantas merasuki. Toyota melihat LFA ini masih bisa dikembangkan jauh lebih baik lagi. Salah satu yang penting adalah penggunaan carbon fiber di semua bagian, termasuk di bagian monokoknya. Yamaha yang mengembangkan mesin pun melakukan tuning ulang agar suara mesinnya bisa lebih indah ketika didengar. Bahkan sampai berani meminta untuk mendesain ulang kabin. Bicara carbon fiber, Toyota tidak punya pengalaman saat itu. Makanya saat mobil konsepnya muncul, terbuat dari bahan yang mayoritas dari aluminium. Tanahashi kemudian didorong untuk menggunakan carbon fiber. Pabrikan lain perlu 10 tahun untuk paham dalam membuat dan menggunakan material ringan yang juga kuat ini. Tapi Tanahashi hanya perlu 1 tahun. Setelah mobilnya jadi, Akio Toyoda tidak mau asal menjual mobil baru ini. Ia mengujinya terlebih dahulu di ajang balapan ketahanan di Nürburgring. Apakah boleh petinggi Toyota ikut balapan? Tentu tidak. Toyota rela menyamar dengan nama Morizo dan sukses. Untung mobilnya juga berhasil juara di kelasnya dan mampu bertarung di lintasan. 5 tahun kemudian, atau 10 tahun sejak proyek ini dimulai, tahun 2010, Lexus LFA lahir. Ya, 10 tahun. Selama itu pengembangannya.
Digarap bersama dengan Yamaha dengan konfigurasi V10, seukuran V8 dan lebih ringan dari V6, menghasilkan 553 horsepower dengan teriakannya yang menggugah siapapun yang mendengarnya. Di balik kulitnya ada filosofi Kaizen yang benar-benar melekat. Segalanya dibuat dengan sempurna dan berfungsi untuk mendukung mobil agar dapat memberikan kepuasan. Bahkan spion samping pun sampai didesain ulang untuk mendukung aerodinamika sebagai alat untuk mengalirkan angin ke saluran udara di spakbor belakang. Masalahnya, Lexus LFA terlambat muncul ke pasar supercar. Saat mobil yang penuh terobosan ini hadir, dunia sudah mulai terbiasa dengan apa yang ada di balik bodi LFA. Dianggap tidak ada yang istimewa, harganya mahal pula, yaitu $300.000 atau sekitar 3,5 miliar pada zamannya. Lagi pula, siapa yang mau beli Toyota harga segitu, meskipun logonya Lexus? Ditambah lagi, 2 tahun sebelumnya hadir Nissan GT-R terbaru yang tidak kalah fenomenal dan harganya jauh lebih murah. Lexus LFA pun tidak bisa berkutik. Meski hanya dibuat 500 unit, perlu 2 tahun untuk menghabiskan stok yang jumlahnya terbatas. Walaupun begitu, mereka telah membuktikan kalau Toyota dan Lexus mampu membuat sesuatu yang fenomenal. Ketiga orang ini sukses mendorong Toyota untuk keluar dari pandangan awam kalau Toyota adalah pembuat mobil keluarga yang biasa saja. Pembuat mobil yang pernah punya mobil hebat dan lupa cara bikinnya lagi. Usaha Toyota tidak main-main dalam membuatnya. Bahkan sampai harus kehilangan master test driver Naruse yang meninggal dunia saat menguji LFA di jalanan Jerman. Kini, usaha untuk membuat LFA telah memberikan jalan untuk kehadiran Gazoo Racing, membuat mobil dengan bahan carbon fiber, membangun mobil berperforma tinggi dengan hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Contohnya, mobil dengan mesin 3 silinder terkuat di dunia, yaitu GR Yaris. Tanpa ada GR, kita semua mungkin masih disodori dengan body kit fiberglass berlogo TRD Sportivo yang begitu-gitu saja. Lexus LFA juga membukakan pintu agar Toyota dan Lexus mau untuk bercita-cita lebih tinggi. Sekarang pun terbukti, setelah 1 dekade lamanya, Lexus LFA kini masih menyandang gelar supercar legendaris dan dunia pun masih menanti kejutan selanjutnya dari Toyota. Sekian video dari kita, jangan lupa like dan subscribe untuk konten mobil selanjutnya.